Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 21 Desember 2023. Saudaraku, jangan lupa saudara, di pagi yang cerah ini saudara, kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan jangan lupa memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersilaturahmi, memberi salam damai sukacita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kidung Agung 2 ayat 8 sampai dengan 14 dan Injil Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 45. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, saat saya baca dan merenungkan bacaan Injil hari ini saudara, ada beberapa hal yang mengusik di hati saya. Apa itu? Yang pertama saudara, Maria yang baru saja mengandung. Ya, saya bayangkan kurang lebih 1 bulan dari perjumpaannya dengan malaikat Gabriel. Atau juga mungkin kurang saudara. Dicatat di dalam Injil hari ini, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 40. Untuk apa saudara susah-susah Maria yang hamil muda mau mengunjungi Elisabet? Bukan dekat saudara, jauh. Harus melalui perbukitan, jalan yang berkuliku cukup jauh. Untuk apa? Di sini kita lihat rasa hormat dari orang muda pada yang lebih tua, yang junior kepada senior, di mana yang muda bersilaturahmi ke seniornya saudara, melepas rindu. Adakah kita juga seperti Maria untuk bersilaturahmi ke senior kita, kepada kakak-kakak kita, orang tua kita? Sesibuk apapun saudara, kita perlu ambil waktu sejenak untuk berkumpul dengan saudara-saudara kita, orang tua kita. Kita lihat Maria, sesungguhnya dia pun sibuk di rumahnya, apalagi sedang hamil muda. Dia mau meninggalkan sejenak kesibukannya itu saudara untuk bersilaturahmi ke seniornya, yaitu Elisabet. Dia tak memikirkan jarak yang jauh, jalan yang berbukit saudara, tapi dengan penuh semangat dia mau datang dan menemui saudara seniornya, menanyakan kabar kehamilan dari saudaranya itu. Wow, luar biasa saudara. Saya melihat kalau di zaman saat ini saudara, tidak ada mungkin seorang wanita yang hamil muda mau datang jauh-jauh ke tempat saudara seniornya. Itu tidak mungkin saudara. Yang kedua saudara, kita lihat sesampainya Maria di rumah Elisabet dan memberi salam. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Wow. Lukas 1 ayat 41. Saya dapat membayangkan bagaimana girangan janin yang ada di dalam rahim Elisabet. Dan ini saya rasakan saudara saat kunjungan Bapak Paus Yohanes Paulus II datang ke Indonesia. Saat itu saya hadir di stadion bersama istri saya yang sedang hamil memasuki bulan ke-7. Saat Bapak Paus memberi berkat persis di tempat duduk kami saudara, saya memegang perut istri saya dan janin di dalam perut istri saya bergerak riang gembira, berlonjak-lonjak saudara, ikut bersuka cita. Saya rasakan demikian yang dialami oleh Elisabet saat itu. Begitu girangnya, begitu sukacitanya. Suatu hal yang luar biasa saya rasa. Dalam perjanjian baru, orang yang pertama mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah Elisabet selain Maria. Karena saat janinnya melonjak kegirangan, saat itu pula Elisabet dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga saudara,
dengan pimpinan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Lukas 1:42. Dan inilah saudara-saudaraku sebagai dasar Alkitab dari doa kita, doa orang Katolik, Salam Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Roh Kudus yang membimbing Elizabeth untuk memproklamirkan siapa Maria itu. Bukan itu saja, saudara. Dengan penuh kerenan hati mengakui dan bertanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Lukas 1 ayat 43. Roh Kudus yang telah membimbing Elizabeth untuk memproklamirkan siapa Maria itu dan siapa janin yang ada di dalam rahim Maria. Pernyataan ibu Tuhan, saudara, menunjukkan janin yang di rahim Maria adalah Tuhan. Sehingga Maria layak disebut ibu Tuhan, bunda Tuhan. Kita melihat perjumpaan Maria dan Elizabeth membawa kesukaan, kegembiraan, sukacita penuh, saudara. Mereka saling memberi salam yang membuat damai di hati masing-masing. Mereka penuh sukacita. Nah, saudaraku yang terkasih, perenungan pagi hari ini, saudara, mau mengajak kita melihat ke dalam hati kita masing-masing, saudara, saya dan saudara. Bagaimana sikap saya terhadap senior saya, saudara saya, orang tua saya, kakak saya? Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang ada di komunitas? Adakah kita saling silaturahmi, saling menyampaikan salam damai? Atau pertemuan kita hanya mengompori situasi menjadi tegang dan kacau? Tak ada damai, tak ada kegembiraan. Atau kita sampaikan berita-berita hoax, membuat kepanikan, ketakutan, kekacauan, kecemasan. Tak ada damai dan sukacita. Saudaraku, perenungan hari ini kita semua diajak untuk melihat pentingnya kita bersilaturahmi. Dalam bersilaturahmi hendaknya masing-masing kita dapat membawa kabar sukacita sehingga tercipta damai sejahtera. Janganlah saat bersilaturahmi kita menyebarkan kabar-kabar hoax yang menyebabkan kepanikan, ketakutan, kekacauan sehingga damai sejahtera di tempat itu sirna, saudara. Kita pun dapat mempercayai akan penyelenggaraan Allah Tuhan kita. Kuasanya besar dan dapat terjadi jika Dia berkehendak. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Lukas 1 ayat 45. Tuhan Yesus, tanamkanlah di hati kami kerinduan untuk saling bersilaturahmi dan saling memberi salam damai, salam sukacita kepada sesama kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.